Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur kalau malam ini sebelum tidur kami mau mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu. Kami cuma belajar untuk Tuhan, mengalir dengan pesan Tuhan. Makasih ya Tuhan Yesus, kami percaya kuasa-Mu dinyatakan. Kau berbicara, berkati setiap telinga yang mendengar, urapi bibir lidah hamba-Mu, dan biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya, tetap semangat, tetap sukacita ya, tetap punya pengharapan, selalu bersama Tuhan. Nah, malam ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana teguh sampai akhir. Banyak orang sudah tidak teguh. Ya, tadi pagi saya khotbah bagaimana kita itu nggak boleh fokus dengan jalan hidup, tapi fokus dengan respon hidup. Tangkep ya, karena jalan hidup itu nggak bisa milih, saudara. Tadi kita waktu lagi selesai ibadah, kita bertemu dengan seorang yang saya bilang gini ya, namanya realita kehidupan orang tuh nggak ada yang pernah tahu. Padahal saya tahu kehidupannya baik-baik ya, kehidupan semua baik ya. Istri, suami istri baik-baik semuanya, nggak ada masalah, anak baik-baik. Sampai suatu kali ketika suami istri divonis kanker stadium akhir. Nah ini prahara, musibah, air bah datang. Kita semua ndak ada yang tahu ya, yang memicu juga ndak ada. Wong namanya semua baik-baik, ndak ada sakit, ndak ada gejala sakit. Hubungan suami istri ya baik-baik, keuangan ya baik-baik, anak-anak ya baik-baik ya. Siapa yang tahu tiba-tiba yang namanya sakit ya, paketnya lengkap. Suami istri vonis dokter kanker stadium akhir. Nah, kita semua hari ini nggak ada yang tahu dengan jalan hidup. Saya berharap jalan hidup saya cepat selesai. Tangkep ya, dari awal tahun saya bilang, waktu awal proses Tuhan, kalau bisa nggak lebih dari 5 tahun. Please Tuhan, 5 tahun aja sudah babak belur, Tuhan tolong ya Tuhan. Atau paling kalau enggak ya 5 tahun, kalau belum diselesaikan ya tambah baik lah Tuhan. Jujur, setiap kita berusaha jadi sutradara, kalau bisa Tuhan diatur. Tapi pada realitanya, sekalipun saya sudah melayani Tuhan, saya sudah tetap semangat, saya mengampuni bisu buta budek. Bisa enggak jalan hidup ini saya ambil pena, saya tulis sendiri? Enggak bisa, saudara. Makanya semakin kita fokus dengan jalan hidup, di mana jalan hidup itu suka-sukanya Tuhan, kita semakin stres hari ini. Kita semakin tenggelam, bukan bangkit, tapi semakin tenggelam dalam masalah. Tapi yang benar hari-hari ini orang benar fokus dengan respon. Respon hidup itu paling menentukan kemenangan kita. Nah, kalau saudara lihat ya respon dari seorang Maria, nanti kita lihat bagaimana di Lukas 1 ayat 28 sampai 31. Makanya kita jangan fokus dengan jalan hidup. Itu suka-sukanya Tuhan. Hari ini kita hanya bisa fokus sebagai pemain selalu berespon yang benar. Karena kalau pemain itu responnya benar, kita ini taat dengan jalan hidup yang sutradara kehidupan yang sedang buat dalam hidup kita. Yang pasti sutradara kehidupan saudara Yesus Kristus itu bertanggung jawab penuh. Nggak bakal, kalaupun hari ini hidupmu belum dipulihkan, proses cerita kehidupan kita masih berlanjut. Saudara jangan takut. Karena bagaimanapun sutradara itu tetap pegang kendali, dia yang akan menutup hidupmu dengan tanda titik, happy ending. Tangkep ya. Jadi sekali lagi jangan sampai ketika dilanjutkan serial kehidupan kita tambah babak belur. Sebaliknya kita hari ini jangan lihat jalan hidupnya. Oke Tuhan, babak belur kalau ada Tuhan Yesus pasti aman, beres kabeh, beres semua. Itu pasti terjadi. Nah, kalau kita hari ini fokus dengan jalan hidup tapi respon hidupmu tidak terjadi, maka kemenangan tidak akan terjadi. Bagaimana orang pemenang itu selalu berkata respon yang benar.
banyak orang terlalu fokus dengan jalan hidup. Akibatnya saudara berusaha keluar dari jalan hidup yang Tuhan sudah buat. Saudara menciptakan jalan hidup sendiri, tidak fokus dengan responnya. Maka percayalah, selama kita menciptakan jalan hidup kita tidak akan pernah berhasil. Kenapa? Karena kita tidak tahu jalan hidup kita. Jangan menciptakan jalan karena kita tidak tahu jalan hidup kita. 1 jam ke depan saudara tidak tahu apa-apa. Jangankan 1 jam, 60 detik dari mau menuju London ternyata menuju maut. Semua orang tidak ada yang tahu. Makanya jangan sampai hari-hari ini terlalu fokus dengan jalan hidup. Sudahlah, tenang. Saudara mau dibuat jalan hidupmu berliku-liku, ya babak belur, hari ini jalan hidupmu mau seburuk apapun, kita tetap aman dalam kendali Tuhan. Tangkap ya? Nah, kita belajar dari seorang Maria. Yuk semangat sudah, yang penting fokus dengan respon. Hari ini belum ditolong, apa perintah Tuhan? Sukacita aja, nyantai aja, syukuri aja, berdoalah senantiasa. Sudah, itu yang dijalani, nikmati, syukuri. Kenapa? Karena kita juga nggak bisa mengubah jalan hidup. Saya sudah teriak berapa tahun saudara. Saya teriak, Tuhan tolong, tiap kali. Tapi apakah bisa mengubah keputusan Tuhan? Enggak. Kenapa? Karena dia lebih tahu jalan hidup Eli Kurniawati daripada saya sendiri. Enggak tahu apa-apa. Makanya hari ini semangat, yuk kita baca. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ya, ini bagaimana malaikat memberi kabar kepada Maria. Ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai. Nah, lihat ya. Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dari proses yang terjadi dengan Maria, kita ini juga Maria-Marianya Tuhan di akhir zaman. Saudara, seringkali ketika Tuhan datang dalam hidup kita, ya, kita ini mendengar sesuatu yang mengejutkan. Tangkap ya. Seringkali bentuk kasih karunia Tuhan. Makanya tadi lagu yang saya suka, saya tuh minta hafal sama Fran, tapi saya tidak hafal-hafal. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di setiap proses hidupku. Tangkap ya. Di titik terendahku. Aduh, lupa saya. Saudara tahu, kadang-kadang bentuk cinta, kasih karunia Tuhan datangnya bukan dikasih berkat yang besar, masalah yang besar. Tangkap saudara. Hari ini berita surprise. Bukannya saudara dikasih undian besar berhadiah, saudara dikasih berkat besar, rumah besar, rezeki nomplok, bukan itu saudara. Tapi ada sesuatu yang membuat saudara shock. Maria jelas bukan berita yang membuat dia itu berita sukacita, tapi berita yang menakutkan saudara. Bayangin orang belum menikah tiba-tiba hamil. Pikiran Maria apa? Aib pasti. Ditinggal tunangannya, digunjingkan orang. Hari ini kita tahu, tapi sesuatu yang saudara tangkap dalam kata-kata ini, saudara harus berdiri teguh sampai akhir. Kenapa? Karena ini salah satu bentuk karunia yang Tuhan berikan. Tuhan itu datang buat hidup saudara bukan dalam satu berkat yang besar, tapi Tuhan itu untuk memberikan sesuatu. Kita kadang-kadang Tuhan datang di dalam hidup kita itu dengan sesuatu berita yang sangat membuat kita shock. Ada badai, ada musibah, ada air bah. Sesuatu, tapi hari ini ada berita sukacita, percayalah, hai engkau yang dikaruniai Tuhan.
Hari ini percayalah, bahkan firman Tuhan berkata, jangan takut sebab engkau beroleh kasih karunia. Apapun yang terjadi hari ini, malam ini kita mau dengar, jangan takut, engkau beroleh kasih karunia. Sesuatu yang memang datang dalam hidup kita dengan musibah, air bah, badai, itu kasih karunia. Saudara tidak perlu takut. Karena saudara hari ini jangan fokus dengan jalan hidupmu, tapi fokus dengan respon. Nah, kalau saudara baca apa yang dikatakan, bagaimana hari ini kita juga ngalami, kita lihat ya 3 tokoh terlebih dahulu. Di Amsal 14 ayat 32 kita baca terlebih dahulu. Amsal 14 ayat 32. Nanti setelah itu kita istirahat, tidur sudah. Nanti kalau dapat kasih karunia, ya bukan rezeki nomplok. Percayalah, Tuhan itu datang dengan bungkusnya jelek gitu ya. Kalau iblis bungkusnya baik, dibuka dalamnya semuanya buruk. Tapi Tuhan datang dalam kasih karunia dengan sesuatu yang bungkusnya buruk, tapi dalamnya itu indahnya luar biasa. Jangan ketipu dengan apa yang hari ini ada di depan mata. Sesuatu yang buruk bukan berarti buruk hidupmu, bukan berarti malang nasibmu, tapi sesuatu kasih karunia. Dan kalau saudara lihat aib dalam hidup Maria, itu bukan aib, tapi kasih karunia karena melahirkan Juru Selamat Yesus Kristus yang menyelamatkan seluruh dunia. Betapa Maria ini menjadi orang yang ibu Yesus, menjadi orang yang luar biasa. Tanpa Maria, Yesus juga hari ini tidak lahir. Yesus juga hari ini tidak ada karya keselamatan. Tapi ketika Maria mau jadi pahlawan, walaupun kelihatannya aib, tapi kasih karunia Tuhan pilih Maria untuk melahirkan karya keselamatan buat seluruh umat manusia. Yang kedua siapa saudara? Wanita siapa? Elisabet. Dari kemandulannya melahirkan Nabi besar Yohanes yang berjalan mendahului Tuhan Yesus untuk mempersiapkan jalan baginya. Saudara dan saya hari ini kasih karunia. Kita ini akan melahirkan. Kita ini seorang wanita, seperti seorang wanita yang lagi mengerang akan melahirkan. Ya, saudara, orang kalau mau melahirkan itu sakitnya luar biasa. Ya, detik-detik mau melahirkan. Kita ini posisinya sama seperti seorang wanita yang rasanya sudah hamil berbulan-bulan dan akan melahirkan. Rasanya sakit, rasanya ndak enak semua, ndak nyaman. Jujur semua ndak nyaman. Berbicara aib, berbicara mandul, semua ndak nyaman. Tapi jangan lupa bahwa seorang wanita yang sedang hamil akan melahirkan, memang sakitnya luar biasa, penderitaannya luar biasa. Tapi ketika seorang bayi sudah lahir, maka rasa sakitnya itu ndak sebanding dengan apa yang dia hasilkan. Tangkap ya, itu proses. Hari ini saudara mungkin ngalami aib, rumah tanggamu hancur. Saudara kayak sesuatu yang tiba-tiba suamimu selingkuh, tiba-tiba suamimu meninggalkan, tiba-tiba pasangan kita meninggal. Ada banyak tiba-tiba yang membuat kita shock hari-hari ini. Mungkin kita lagi ngalami kemandulan. Kita hari ini nggak menghasilkan apa-apa. Sepertinya setiap usaha kita hari ini nggak menghasilkan apa-apa. Tapi satu hal, kemandulan daripada seorang Elisabet menghasilkan, melahirkan Yohanes. Hari ini percayalah yang ketiga siapa? Belajar dari seorang Hana. Kesakitan yang diderita Hana karena disakiti Penina bertahun-tahun, dari rasa sakit itu melahirkan Nabi Samuel, nabi yang besar yang membebaskan bangsa Israel. Saudara dan saya hari ini percayalah, kita ini sedang hari-hari ini hamil saudara, hamil penderitaan yang tidak enak, ada aib, ada kemandulan, ada rasa sakit yang hari ini saudara jangan takut. Firman Tuhan berkata, jangan takut, hai Mariaku, hai Elisabetku, hai Hana-Hana di akhir zaman, karena ini beroleh kasih karunia.
Kita mungkin tidak pernah bermimpi ya seperti seorang Maria, seperti seorang Elizabeth, seorang Hana yang disakiti bertahun-tahun. Tuhan itu pernah berhutang nggak? Tidak ada. Ketika kita berdiri teguh sampai akhir, saudara, teguh sampai akhir, maka kita semua akan mencetak karya keselamatan. Kita akan mencetak yaitu yang namanya Yohanes, ya. Kita akan mencetak yang namanya Nabi besar Samuel. Saudara dan saya jangan pernah takut dan menyerah. Pastikan kita berdiri teguh sampai pada akhirnya. Kita ini berjalan dengan kasih karunia, jangan takut. Saudara tidak pernah tahu loh, kasih karunia Tuhan itu di balik aib rumah tanggamu, suamimu yang didoakan tidak berubah-berubah, anak istri, mungkin keuanganmu yang tambah parah semuanya, mandul tidak menghasilkan apa-apa, usaha tambah mandul Bu Eli, tambah tidak rasanya tidak cuan tambahan, tambah rugi. Mungkin itu sedang kita alami. Mungkin hari ini kita sebagai seorang wanita seperti Hana yang disakiti Penina bertahun-tahun, dan Penina itu ada di dalam rumah doa, di dalam pelayanan dan sebagainya. Saudara jangan pernah takut. Itu pun kasih karunia Tuhan tetap ada. Saudara dan saya sebentar lagi, kalau lihat yang namanya Yesus, ya, karya keselamatan seluruh umat manusia, saudara melahirkan Yohanes, saudara melahirkan Nabi Samuel, maka penderitaan kita itu tidak sebanding dengan apa yang kita hasilkan, kita lahirkan hari-hari ini. Makanya yuk teguh berdiri. Jangan sampai lemah imanmu. Kalau firman Tuhan berkata, jangan takut, tidak usah takut. Ya, walaupun aibnya seperti ini, tidak usah takut. Tuhan tetap pegang kendali. Jangan fokus dengan jalan hidup, tapi fokus dengan respon hidup. Nah, kita percaya belajar dari seorang Maria, apa yang dilakukan Maria. Di Lukas 1 ayat 28 berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah, ayat 31, 28, jadilah padaku menurut perkataanmu itu, lalu malaikat meninggalkan dia. Saudara dan saya, hari-hari ini kalau dengar sesuatu musibah air bah, kita berusaha lari. Kita berusaha lari dari kenyataan, ya. Tidak boleh lari dari kenyataan. Lari pagi boleh, saudara. Lari dari kenyataan di luar yang namanya kenyataan yang hari ini tidak ada Tuhan, saudara, makin babak belur. Makanya respon Maria, dia tahu sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saya merangkum dalam 3 hal. Hari ini kita ini Maria di akhir zaman. Kita Elizabeth di akhir zaman. Kita adalah Hana di akhir zaman yang tidak pernah mau belajar untuk sakit hati walaupun disakiti bertahun-tahun oleh Penina madunya. Walaupun hidup tidak adil, Penina punya anak. Mungkin Hana di awal, Tuhan saya nggak punya anak, rasanya nggak mungkin makin dicintai suami. Mungkin saudara lagi bergumul dengan keadaan rumah tangga di mana orang yang semakin jahat semakin bisa melihat hasilnya. Saudara tidak menghasilkan apa-apa. Saudara tidak menghasilkan sesuatu yang manis di hadapan pasanganmu, sementara pelakor wanita tobat bisa menikmati sesuatu yang manis untuk dinikmati dengan suamimu. Itu posisi Hana. Tapi percayalah saudara, hari ini berdirilah teguh karena Tuhan punya kasih karunia buat orang-orang yang disakiti hari ini. Tuhan punya kasih karunia buat orang-orang yang mengalami aib hari-hari ini. Tuhan punya kasih karunia buat orang-orang yang sakit lagi mandul, sudah berusaha masih mandul, tidak menghasilkan apa-apa. Satu hal, Tuhan sudah simpan sesuatu yang terbesar untuk saudara nikmati. Apa yang pertama? Respon Maria. Kalau saudara baca respon Maria, saya rangkum. Maria itu rela. Dia sepakat dengan keputusan Tuhan. Tangkep ya, saudara dan saya hari ini sudah rela. Kalaupun sesuatu yang terbaik belum terjadi, sudah.
Saudara, hari ini jangan keluar dari prosesnya Tuhan. Selama kita tetap tinggal dalam proses, kasih karunia itu pasti ada. Kebaikan kemurahan Tuhan belaka mengikuti saudara pasti ada. Tapi kalau saudara keluar dari prosesnya Tuhan, saudara akan kehilangan kasih karunia Tuhan, kebaikan kemurahan Tuhan. Makanya siapa yang hari ini datang sama Tuhan, walaupun kelihatannya hidup tidak adil, kelihatannya disakiti makin babak belur, saudara tidak usah keluar dari prosesnya Tuhan. Sekalipun itu aib, saudara perlu rela dan sepakat dengan keputusannya Tuhan. Karena kita ini tidak tahu jalan hidup saudara, tapi Tuhan sudah tahu jalan hidup saudara dari awal hingga akhir. Bahkan Tuhan berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Saudara dan saya hari ini ikuti jalannya Tuhan, tidak usah keluar. Kalau saudara ikuti, maka Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Saudara dan saya yang harus dikejar itu apa? Berkenan, respon. Orang berkenan itu respon. Sekali lagi, kalau jalan tidak bisa ngomong, mau jatuh ya. 3 hal saudara akan saya bahas. Yang pertama, bagaimana rela dan sepakat. Yang pertama, rela sepakat masuk keputusan Tuhan sekalipun dapur api 7 kali lipat. Sudah, tidak apa-apa. 7 kali lipat walaupun panasnya tetap ada kasih karunia, ada malaikat Tuhan yang berkemah mengelilingi kita di dalam dapur api 7 kali lipat. Keluarnya bukan lagi terpanggang, tapi keluarnya tetap selamat, bahkan tidak ada satu pun yang dirugikan. Yang kedua, rela dan sepakat dengan keputusan Tuhan sekalipun kita jatuh berkali-kali. 7 kali orang benar jatuh, angka 7 itu angka sempurna ya. 7 kali lipat panasnya, 7 kali orang benar jatuh, tapi bahkan bangun kembali. Orang fasik roboh dalam bencana. Saudara dan saya walaupun jatuh 7 kali tetap bangun kembali. Saudara dan saya walaupun apinya panas 7 kali lipat tetap selamat, malah keluarnya bukan terpanggang, malah dipromosikan Tuhan besar-besaran. Yang ketiga yaitu sepakat dengan keputusan Tuhan menjalani kemalangan yang banyak. 7 kali putar tembok Yeriko ya. Mungkin sudah capek saudara, hari ini 7 kali harus berjalan di dalam sesuatu yang membuat saudara capek. Saudara harus diam, saudara capek 7 kali, bahkan di putaran yang ke-7 harus putarnya lebih banyak lagi. Saudara dan saya percayalah, hari ini kita pasti melihat tembok Yerikomu pasti runtuh. Yang penting hari ini sepakat aja dengan keputusan jalannya Tuhan. Saudara hari ini sepakat dengan apapun keputusan jalannya Tuhan. Tidak usah marah, tidak usah keluar. Kita ini tidak bisa menentukan. Sudah taat tapi tambah babak belur, ya sudah. Sepakat aja, sepakat. Rela dan sepakat. Apapun itu Tuhan, seperti seorang Maria. Apapun hari ini berita yang membuat saudara syok sekalipun dengan badai, musibah dan air bah, saudara tetap sepakat, rela dan sepakat. Oke Tuhan, 7 kali lebih panas, jalani. Oke Tuhan, 7 kali sudah jatuh, aku pasti bangun kembali. Percayalah hari ini dapur api 7 kali, walaupun disuruh puter tembok Yeriko 7 kali, saudara tetap percaya hari-hari ini tembok Yerikomu pasti akan roboh. Saudara, bukan roboh dalam bencana, yang roboh tembok Yeriko musuhmu. Ya, orang fasik roboh dalam bencana. Nanti kita bangun kembali melihat kemenangan yang hilang gemilang. Orang-orang yang jadi penina-penina yang nyakiti kita pasti robohnya dalam bencana. Tangkep ya, kita 7 kali jatuh, nanti dia 7 kalinya
roboh dalam bencana, kita nanti 7 kali dipromosikan, dilipat gandakan sama Tuhan. Kita akan menikmati upah 7 kali lipat, promosi 7 kali lipat, kebahagiaan sampai anak cucu berlipat-lipat ya. Saudara percaya, sementara Penina nanti akan roboh dalam bencana ya berlipat-lipat juga. Makanya hidup ini adil kok. Firman Tuhan itu berkata, di seluruh bumi ini berlaku penghukumannya. Itu di Mazmur berapa ya? 27 kalau nggak salah. Di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Mungkin hukum dunia. Saudara ndak lihat kok enak ya, pelakor ndak dihukum, orang ngambil uang saya ndak dihukum. Itu hukum dunia. Mungkin bisa dipermainkan, tapi sekali lagi firman Tuhan berkata, di seluruh bumi itu berlaku penghukumannya Tuhan. Apa yang kita tabur pasti kita tuai. Tidak ada yang namanya hari ini kita nabur, nanam biji salak, tumbuhnya biji mangga. Tidak mungkin saudara. Apa yang kita tabur pasti kita tuai. Makanya 7 kali orang benar jatuh, tidak apa-apa, ikuti aja. Jatuh lagi, jatuh ditimpa tangga 1, it's okay. Suatu kali saudara akan bangun kembali. Saudara, justru orang-orang yang hari ini hidup di luar Kristus nanti malah 7 kalinya jatuh ya, roboh dalam bencana. Kita bangun kembali. Berikutnya yuk kita lihat hari ini apa yang terbaik buat setiap kehidupan kita. Yang pertama tadi rela ya, sepakat dengan keputusan jalannya Tuhan. Sudah, jalani, nikmati, syukuri. Nggak enak Bu Eli, sudahlah, itu kasih karunia. Kalau berbicara kasih karunia, 7 kali dapur panas, 7 kali jatuh, 7 kali putar tembok Yeriko, semuanya pasti roboh. Semuanya akan roboh, semuanya nggak akan terpanggang, semuanya nggak akan hancur, bahkan semuanya nanti akan bangun kembali. Itu kasih karunia. Aneh ya, dibalik jatuh, dibalik panasnya hidup, dibalik capeknya hidup, selalu muncul yang namanya kasih karunia. Makanya jangan takut malam ini. Yang kedua, berserah penuh kepada Tuhan. Hari ini sudah berserah. Saudara percaya dalam kehidupan ini Maria. Kenapa Maria bisa berkata sepakat rela? Karena dia percaya. Dia sudah berserah penuh. Ya sudah Tuhan, kalau ini memang kehendakmu, jadilah kehendakmu menurut perkataanmu. Itu ciri berserah penuh. Orang yang berserah penuh sudah. Saya percaya Maria pada waktu mendengar berita yang membuat dia shock, berita aib, bukan berita yang membawa rezeki nomplok, dapat berkat spektakuler, tapi malah aib spektakuler. Ya, mungkin hari-hari ini kita itu dapat berkat, bukan berkat besar, malah aibnya. Saya kaget-kaget. Tuhan katanya ikut Tuhan itu berkat-berkat kelimpahan tuh Tuhan. Yang kelimpahan aib Tuhan. Aibnya yang besar, berkatnya mana Tuhan. Tapi dari situ saya belajar, ternyata di balik semua ini ada kasih karunia. Coba kalau tidak ada kasih karunia, di balik aib spektakuler, aib yang besar berlipat-lipatnya aib, mana mungkin saya bisa jadi hamba Tuhan. Mana mungkin saya bisa membawa PD Victory. Mana mungkin saya bisa jadi orang yang penguasaan diri yang baik. Gak mungkin saudara. Tapi karena hidup dalam kasih karunia Allah, itu yang membuat saya mimpi-mimpi saudara. Saya bisa jadi hamba Tuhan tuh mimpi loh. Seperti mimpi, gak mungkin rasanya. Saya hari ini bisa punya anak, ya sudah menikah, tahun depan menikah, itu kayak mimpi saudara. Rasanya mimpi semua yang saya bisa lewati bersama Tuhan. Tapi itulah kasih karunia. Jadi jangan takut ya. Jangan takut, saudara pasti bisa melewati tahun-tahun. Ya, ini sudah mau habis tahun 2025. Kita sudah tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2026. Kita lihat keadaan ya. Keadaan semakin sulit, semakin susah. Orang jahat makin jahat. Kalau saudara baca, saya kalau lihat YouTube itu ngeri-ngeri juga. Ya, kejahatan manusia
itu sudah di luar batas kemanusiawian ya, sampai rasanya kalau lihat kejahatan manusia, orang bunuh dan sebagainya, itu ngeri saudara. Tapi pastikan hari ini kita sebagai anak Tuhan, yuk kita tahu bahwa memang tanda-tanda akhir zaman, orang jahat akan bermunculan, raja tega akan bermunculan. Yang kedua, berserah penuh. Hari ini saya percaya kalau saudara dengar berita yang aib seperti Maria, bagaimana dia hamil belum menikah ya, belum punya suami, masih bertunangan, di situ itu akan dikuncikan. Saya percaya Maria kalau bisa berkata jadilah kehendakmu, karena dia sudah menyerahkan khawatirnya, dia sudah menyerahkan hidupnya, dan dia sudah menyerahkan perbuatannya, rencananya. Karena firman Tuhan berkata, serahkanlah perbuatanmu ke tangan Tuhan, maka terlaksanalah rencanamu. Saya percaya Maria hari itu pasti menyerahkan khawatir ini, dia sudah menyerahkan hidupnya. Hari itu dia juga menyerahkan rencananya. Secara akal kalau sudah Yusuf sudah tidak mau lagi sama Maria, ditinggalkan, Maria tidak bisa apa-apa. Mungkin Maria melihat Tuhan, rencanamu tergenapi, tapi rencanaku babak belur. Mungkin pikiran Maria seperti itu, tapi dia berserah. Makanya dia bisa berkata, jadilah kehendakmu. Hari ini kita sebagai anak Tuhan, yuk serahkan khawatir, serahkan sudah hidupmu. Tuhan yang pelihara. Hidupmu diserahkan, Tuhan bertindak. Hari ini serahkan sudah semua perbuatanmu ke dalam tangan Tuhan, maka terlaksanalah rencanamu. Serahkan aja rencana kita ke dalam tangan Tuhan, maka terlaksana kok rencana kita. Jadi tidak ada yang takut. Saudara mau nyerahkan apa hidup ini? Hidup keuanganmu sudah serahkan. Khawatirmu akan hidup masa depan keuanganmu sudah berserah. Saudara tidak tahu jalan hidup saudara. 1 jam kita tidak tahu, 1 menit tidak tahu. Tapi pastikan Tuhan itu tetap berkata malam ini, jangan takut. Ini kasih karuniaku. Saya terlalu percaya hari-hari ini saya cuma merenung firman, saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, kalau berbicara realita, kita pasti sedih Tuhan. Kita pasti di ambang batas kekuatan semua. Kita pasti deredek semua. Hari-hari ini banyak orang deredek saudara. Tapi kalau kita hari ini merenungkan firman, itu berarti hari-hari ini justru kasih karunia Tuhan itu semakin terjadi luar biasa buat orang benar. Semakin banyak orang-orang yang di masa sukar ambang batas kekuatan duri dalam daging itu melihat kuasa Tuhan yang sempurnanya itu makin luar biasa. Saudara jangan takut. Hari-hari ini kita ini bisa hidup hanya kasih karunia. Makanya jangan takut, ini adalah kasih karunia. Saya suka dengan perkataan malaikat berkata, jangan takut Maria, inilah kasih karunia. Saudara hari ini kalau hidup dalam kasih karunia itu sesuatu yang saudara tahu definisi kasih karunia. Sesuatu yang tidak saudara usahakan, tidak saudara hari ini lakukan, tapi itu diberikan dengan cuma-cuma. Tangkap ya, contohnya yang paling simpel, bagaimana orang dulu ada kesaksian, orang punya toko kecil, semuanya toko besar raksasa, tapi akhirnya di akhir cerita kehidupan orang yang kesaksian, justru toko yang besar-besar ini malah tutup, dia yang kecil yang beli yang besar-besar. Akal manusia jalan enggak? Dan saya terlalu percaya, Bapak ini bilang gini, kalau bukan kasih karunia, ndak mungkin. Lawong saya yang ndak punya modal untuk toko paling kecil. Tapi karena hidup dengan kasih karunia, sesuatu yang ndak perlu saya usahakan, bukan hebatnya saya kemampuan, tapi diberikan cuma-cuma. Hari ini hidup dalam kasih karunia itu luar biasa. Ya, saya barusan ada tempat saya yang sudah disewa, yang kapan lalu disewa dengan enggak tahu orang Jepang, itu habis kontrakannya ya, habis saudara. Dan waktu sudah habis bulan ini, bulan Agustus tanggal awal-awal itu habis ya, orang penyewanya keluar. Nah hari itu juga sebelum penyewanya keluar ya, broker kan sudah ngomong lagi, wah penyewa keluar, saingan banyak gitu ya. Super sabar ya Ci. Nah ngerti ya, kalau sudah super sabar artinya tahu ya pasaran lagi lesu. Kalaupun bisa tersewa, harga jualnya
mumer, murah meriah katanya gitu ya. Sudah lesu, murah meriah lagi karena memang pasaran lagi lesu. Tapi yang namanya kasih karunia, dari sekian banyak tempat yang disewakan, katanya jauh lebih baik juga dari tempat saya, saudara ya. Tempat saya beli mebel yang standar, enggak yang baik. Ada tempat yang jauh lebih baik. Tapi yang namanya kasih karunia itu tetap menang, saudara. Tangkep ya, orang hidup dalam kasih karunia itu selalu yang paling unggul sudah bibitnya. Pokoknya kalau Tuhan berkata jangan takut, ini adalah kasih karunia, berarti ini bibit unggul. Saudara percaya enggak percaya? Hari itu broker bilang gini, Ci, ternyata puji Tuhan ya, ternyata orang yang mau sewa berikutnya itu adalah kedutaan dari Amerika. Wow. Dan harga sewanya adalah harga yang di atas pasaran. Saudara percaya? Padahal ada sesuatu yang di depan itu jauh lebih baik. Makanya hari ini kalau hidup dalam kasih karunia itu bibit unggul sudah. Nggak usah takut. Walaupun mebelnya standar yang sana mewah, kalau kasih karunia Tuhan itu dorong ke tempat saudara. Tangkap ya. Mungkin saudara punya usaha hari ini, saingan bisnisnya raksasa semua. Tapi kalau kasih karunia ya bibit unggul, saudara pasti didorong. Orang pembeli didorong ke toko saudara. Mungkin toko yang sebelah-sebelah dibutain semua, didorong ke toko saudara. Tangkap, saya bisa bayangin, saya cuman bilang ya inilah hebatnya Tuhan. Sudah mebelnya standar, tapi dapat harga sewanya di atas normal saudara. Makanya kalau hidup dalam kasih karunia itu pasti bibit unggul sudah. Saudara tetap tenang aja, tenang. Hari-hari ini saya terlalu percaya bahwa kasih karunia Tuhan itu sedang diberikan besar-besaran buat orang benar. Tangkap saudara. Saudara nikmati aja setiap proses. Karena kasih karunia Tuhan itu lagi dicurahkan besar-besaran. Kalau enggak kita enggak mampu loh jalani hidup. Pusing loh saudara, jujur. Enggak pusing lagi. Saya itu pernah satu kali ketemu broker yang mau jual rumah saya. Ya waktu itu broker juga dan salah satu aset saya. Dia bilang gini, Bu, memang ajaib kalau Tuhan yang sudah menentukan cara itu ajaib. Padahal ya sudah pilih satu tempat ya. Ini kesaksian orang yang bagaimana dia juga cerita. Ada seorang ibu yang mau menjual rumahnya. Ketika itu musuhnya sekitarnya, pesaing-pesaingnya. Dan orang yang mau beli rumahnya sekarang ini sudah tanda tangan kontrak mau beli rumah yang di sampingnya. Tangkap ya. Tapi karena kekuatan doa seorang ibu, tiba-tiba yang namanya perjanjian ini batal, beli di rumah ibu ini. Makanya itu hidup kasih karunia itu seperti ini. Sudah nikmati aja. Itu yang kedua ya. Jadi hari ini serahkan khawatir karena Tuhan pelihara, serahkan hidup maka Tuhan bertindak, serahkan rencanamu maka rencanamu pasti terlaksana. Serahkan sudah perbuatanmu. Hari ini apapun sudah. Tuhan aku mau ini, doa dulu. Sudah serahkan. Tuhan aku mau buka usaha, aku serahkan ya. Tanya sama Tuhan dulu. Minta peneguhan dulu supaya rencana Tuhan itu yang terbaik terlaksana dalam hidup kita. Tangkap ya. Nah, yang terakhir, bagaimana saudara dan saya hari ini yang paling penting juga saudara harus punya hati hamba. Selain saudara punya sepakat ya, selain saudara sudah berserah hari ini, selain sepakat rela sepakat berserah, saudara juga harus punya hati hamba. Hati hamba itu menempatkan dirinya sebagai hamba, Tuhan sebagai Tuan. Tangkap ya, hati hamba itu gimana? Kita jadikan Tuhan itu sutradara, kita pemain. Yang kedua, Tuhan pejunan, kita tanah liat. Tuhan pengendali, kita yang dikendalikan. Tangkap ya, karena Tuhan itu pengendali hidup kita itu alfa dan omega. Sekali lagi, saudara, yang ketiga saudara harus punya hati hamba. Tuhan sutradara, kita pemain. Ingat loh ya, kita ini pemain, gak boleh punya pena sendiri untuk menciptakan jalan hidup kita. Gak boleh saudara.
Seburuk-buruknya masalah yang sedang kita hadapi, please kita tetap posisikan sebagai pemain. Saudara ndak boleh ngatur Tuhan menciptakan jalan hidup. Walaupun ndak masuk akal Bu Eli, sampai hari ini semakin sulit, it's okay. Kalau kasih karunia Tuhan berbicara, saudara pasti mampu melewati masa-masa tersulit. Saudara dan saya hari ini, kita ini tanah liat, Tuhan pejunan. Jadi artinya Tuhan lagi bentuk karakter kita. Saudara jangan sampai hari ini ketika kita dibentuk kita lari. Kita tetap posisi hari ini rendah hati. Tuhan, kalau memang proses ini untuk membentuk hatiku, Engkau lagi sempurnakan hatiku, Engkau lagi sempurnakan karakterku, Engkau lagi sempurnakan hari ini kebiasaan gaya hidupku yang tidak baik, aku tetap hari ini sebagai hamba. Aku hanya sebagai tanah liat yang siap dibentuk dan Tuhan pejunan. Amin. Yang ketiga, Tuhan pengendali alfa dan omega, kita yang dikendalikan. Kita tidak boleh kendalikan Tuhan. Ya, kita tidak boleh hari ini, jangan sampai ngatur Tuhan. Tuhan, pokoknya aku harus bisa ini, aku mau beli ini, aku mau beli ini Tuhan. Tuhan harus jawab, Tuhan harus jawab. Enggak, kalau berbicara jadilah menurut kehendak-Mu, berarti kita adalah seorang hamba. Kita adalah seorang tanah liat. Kita bukan pengendali hidup, tapi kita dikendalikan. Makanya kalau hidup dalam kasih karunia, Dia sutradara, Dia pejunan, Dia yang mengendalikan hidup saudara dan saya sebagai alfa dan omega. Maka hidup kita beres kabeh. Semuanya baik-baik. Tidak ada. Tuhan sutradara itu happy ending. Ya, Tuhan pejunan, saudara sedang dibentuk sebagai bejana tanah liat yang punya nilai value emas. Tangkep ya, saudara lagi dimurnikan seperti emas. Dan ketika Tuhan mengendalikan hidupmu, alfa dan omega, maka hidupmu beres kabeh, aman, terkendali. Kalau kita yang mengendalikan, karena kita bukan manusia yang serba bisa, serba hebat, serba tahu, waktu kita mengendalikan dengan keterbatasan kita, maka tidak aman, terkendali. Tapi kalau Tuhan alfa dan omega yang mengendalikan, yang dikendalikan kita, maka kita aman, terkendali di dalam tangan Tuhan yang punya kuasa. Tuhan Yesus memberkati. Saudara istirahat aja, ndak usah banyak pikiran, jangan melintir pikiran. Ya, melintir itu meras. Saudara semakin peras pikiran, saudara semakin stres, iman ndak jalan. Ya, saudara imunmu ndak akan naik, nanti sakit. Ya, aminnya ndak akan terjadi. Makanya hari ini yuk sudah teguh sampai akhir. Tuhan tetap Tuhan yang baik. Sepakat aja sudah. Ya, sepakat. Suamimu belum kembali, masih diambil wewe gombel, sepakat. Uangmu belum kembali, rugi, sepakat aja. Karena kita percaya, ya, hari ini mau 7 kali api, 7 kali jatuh, 7 kali tembok Yeriko. Percayalah, Tuhan itu tetap akan membawa kita bangun kembali, tidak akan roboh dalam bencana. Hari ini yang kedua sudah, selain sepakat berserah, ya, serahkan hidup, khawatir, dan perbuatanmu supaya terlaksana rencanamu, supaya engkau dipelihara, supaya engkau melihat Tuhan bertindak. Dan hari ini yang ketiga, kita hari ini belajar untuk mempunyai hati hamba. Saudara tetap sebagai hamba, bukan tuan lagi, ya. Tuhan Yesus memberkati besok yang ada di Jakarta, ya. Ada kesaksian yang bagus dan saya juga akan khotbah dengan topik yang luar biasa juga, ya. Kita percaya semakin hari kita makan firman, kita kaya firman, maka kita melihat kuasa Tuhan yang besar dalam hidup kita. Semakin kita makan masalah, semakin makan sampah, nyampah, saudara akan semakin tidak melihat mujizat, maka hidupmu semakin terpuruk. Makanya hari ini yuk belajar, ya. Besok itu 2 kali saya khotbah. Sebenarnya jujur, ya, saudara jangan bosen sama saya, ya. Hari ini khotbah, besok di Jakarta khotbah, malamnya khotbah lagi Zoom, ya. Kamis khotbah. Jujur, kalau mikir jujur saudara,
contoh hidup saya sendiri. Secara akal bisa enggak sih nemuin khotbah yang beda-beda? Tadi pagi khotbah loh saudara. Kalau bukan kasih karunia saudara, saya juga bukan orang pinter. Saya kadang kalau merenungin hidup saya bilang, kok bisa ya Tuhan? Kok bisa ya Tuhan? Itu semua hanya kasih karunia. Makanya berita yang membuat saya kaget-kaget itu ternyata kasih karunia saya melahirkan PD Victory ini. Tangkap ya saudara. Makanya yuk istirahat, gak usah banyak mikir. Jalani aja satu hari, lepas satu hari. Besok ada kesusahan sendiri, tapi jalan dengan kasih karunia. Kesusahanmu nanti akan menjadi bibit unggul pokoknya ya. Ingat bibit unggul, mestinya khotbah hari ini bibit unggul aja. Tuhan Yesus memberkati, tetap istirahat, tidur, nggak usah nyampah ya. Sudah biarkan pengendali hidup saudara pasti mengendalikan dengan aman terkendali. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih. Kami percaya bahwa malam ini kami mau teguh berdiri Tuhan. Kami tidak mau lagi Tuhan hidup dalam keterpurukan. Kami mau belajar seperti seorang Maria yang tidak fokus dengan jalan hidup, tapi fokus dengan responnya. Terima kasih Tuhan, biar kuasa-Mu dinyatakan. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami mau istirahat, kami menerima berkat yang dicintainya pada waktu tidur. Angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Sampai ketemu besok di Zoom. Tuhan Yesus memberkati.